Haleluya. Biasanya istilah one way ticket ini dipakai oleh orang-orang pelaku bisnis dan entertainment ya untuk mempromosikan tiket-tiket, apalagi kalau waktu liburan ya biasanya udah bersaing semua mempromosikan ya tiket-tiket pesawat ya dengan harga yang bersaing luar biasa dan menawarkan hanya satu tiket perjalanan. Umpamanya kita ke Indonesia, ke Amerika, satu tiket saja. Luar biasa ya. Ini promosinya luar biasa untuk menarik banyak orang supaya dapat mengumpulkan uang yang banyak ya. Nah, one way ticket dalam tema kita ya, dalam tema kita diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Boleh ditayangkan. Yohanes Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dengan tema one way ticket. Nah, ini bicara tentang, istilah ini bicara tentang bahwa hanya ada satu jalan, satu arah untuk mencapai surga atau hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Hanya ada satu tiket. Nah, tiket di sini bicara tentang Yesus. Haleluya. Tiket ini bicara tentang Yesus ya. Hanya ada satu tiket ya untuk kita bisa mencapai surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga, yaitu keselamatan kekal ya yang hanya kita peroleh di dalam Yesus. Dikatakan akulah jalan ya. Yesus ini mempromosikan dirinya bahwa hanya ada satu jalan untuk meraih surga, meraih keselamatan dan hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Nah, mengapa dikatakan kalau tiket-tiket wah dipromosikan luar biasa sehingga bisa menarik banyak orang. Nah, apakah berita tentang hanya ada satu jalan menuju kepada surga itu melalui Yesus, apakah perlu dipromosikan? Oh, sangat perlu. Amin. Sangat perlu kita promosikan. Kami beritakan, ya kita sampaikan, kita sebarkan seluas mungkin, sebanyak mungkin orang mendengar, orang tahu, ya orang tahu tentang satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada satu keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga, yaitu Yesus. Perlu sekali dan sangat perlu sekali. Ya, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab masih banyak orang Kristen ya yang belum sadar akan arti menerima Yesus secara pribadi ya. Dan mereka itu ada, Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ya. Mereka sudah bergereja, mereka sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi mereka belum sadar arti sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya berpikir sama aja, semua agama sama, ya, menaburkan yang baik, ya, tetapi beda, ya. Kenapa? Karena di kekristenan hanya menyatakan satu jalan, satu cara, satu arah yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal di surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita harus beritakan, karena masih banyak orang Kristen yang mengaku Kristen dalam tanda kutip, yang belum mengerti arti sesungguhnya menerima Yesus
secara pribadi di dalam kehidupannya, yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, yang perlu kita menyampaikan tentang kebenaran ini, supaya mereka mengerti, bukan hanya sekedar yang penting saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, sudah. Tapi sebetulnya ada tugas, ada hal-hal yang perlu dikerjakan, yaitu menyampaikan kembali, mempromosikan kembali jalan satu-satunya keselamatan menuju kepada surga itu, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengakui bahwa dia orang Kristen, pengikut Kristus. Dan juga kenapa kita harus mempromosikan, kenapa kita harus memberitakan, kenapa kita harus terus menyebarluaskan kabar tentang kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini melalui Yesus Kristus. Karena masih banyak orang di pedalaman yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti siapa Tuhan, dan mereka perlu tahu, mereka perlu kenal Dia. Ya, inilah alasan-alasan, ya, dan inilah merupakan tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sudah mengenal Tuhan, sudah tahu jalan keselamatan untuk menuju kehidupan yang kekal. Ya, inilah menjadi tugas kita. Itu sebabnya perlu sekali, ya, mengapa kita harus mempromosikan tentang one way ticket ini, dan itu Yesus Kristus. Mengapa? Karena ini masih banyak orang yang belum sadar akan arti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ada kaitannya dengan hidup yang kekal. Sehingga setiap orang harus terus berusaha untuk mengenal Dia, mengenal kebenaran-kebenarannya, mengenal setiap rancangan-rancangan Tuhan selama di dunia untuk meraih satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Ya, puji nama Tuhan. Lalu mungkin kita berpikir bagaimana caranya kita mempromosikan, bagaimana caranya kita menyampaikan, ya. Karena ini merupakan tugas kita sebagai orang yang percaya. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah mempunyai keyakinan bahwa kita sedang menuju kepada kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita mempromosikan one way ticket atau kabar baik, atau Yesus itu adalah jalan satu-satunya, dia ada tiket yang akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, akulah jalan. Ya. Dan di mana kita harus tetap terus memberitakan, mempromosikan di mana saja kita berada, ya, dalam keadaan apapun, ya, dalam kondisi apapun. Masa pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap terus mempromosikan siapa Yesus itu. Dia adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan kekal di surga. Masih banyak orang yang bingung dengan kehidupan mereka, dan mereka perlu mengenal jalan keselamatan ini. Itu sebabnya tugas kita, bagaimana kita akan mempromosikan Yesus itu sebagai satu-satunya jalan, ya, tiket menuju kepada surga yang kekal. Nah, di dalam ayat tadi mengatakan, akulah jalan, ya. Yesus adalah jalan yang sempurna. Tolong dibaca 2 Samuel 22 ayat 31a. Kita tolong ini. Ya, Bu. 2 Samuel 22 ayat 31a. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dua Samuel 22 ayat 31. Iya. 2 Samuel 22 ayat 31a. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni.
Kedengeran nggak, Bu? Lagi hang dia. Saya baca lagi ya, Bu. Adapun Allah jalannya sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, yang senantiasa memimpin kita dan membawa kita senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. One way ticket, yaitu Yesus adalah tiket, ya, tiket yang akan membawa kita ke surga bersama dengan Bapa kita di surga dan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, ini merupakan tugas kita, ya, karena masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, yang belum mengerti arti sesungguhnya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, ya. Dan kita perlu memberitahukan kepada mereka, bukan hanya sekedar percaya Yesus, tetapi ikut terlibat dalam rencana Tuhan yang luar biasa, ya. Ikut terlibat, ya, memperjuangkan iman, ya, berjalan dalam tuntunan pimpinan Tuhan selama kita di dalam dunia ini sampai kita masuk di dalam satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, ya. Masih banyak orang Kristen yang belum mengerti sesungguhnya arti menerima Yesus secara pribadi, ya. Di mana Yesus harus hidup dalam kehidupan kita dan Dia yang akan memimpin kita, membawa kita untuk masuk dalam satu kehidupan yang kekal. Nah, masih banyak juga daerah-daerah pedalaman, ya, yang belum mengenal siapa itu Yesus. Mereka belum pernah mendengar siapa itu Yesus dan mereka perlu mendengar dan tahu siapa Yesus itu, ya. Nah, siapa yang akan menyampaikan itu kepada mereka? Kabar ini, ya, mempromosikan kepada mereka. Itu adalah tugas kita. Amin. Tugas kita untuk mempromosikan. Nah, bagaimana kita mempromosikan tentang kabar baik ini, tentang one way ticket, di mana Yesus itulah tiket yang akan membawa kita ke surga, ya. Nah, kita harus perkatakan terus kabar baik ini dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ya. Bahkan kita bersyukur, ya, kita bersyukur di masa pandemi ini, kita ambil positifnya, kita bersyukur ada peluang besar bagi kita untuk mempromosikan tentang one way ticket ini ke surga, yaitu melalui Yesus, melalui WhatsApp, melalui internet, ya, melalui IG, ya, dan Instagram, ya, itu luar biasa, ya, di mana kita tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan keuangan. Kita bisa menyampaikan itu dimanapun, ya, dan kepada siapapun di luar daerah, bahkan di luar kota, di luar negeri, kita bisa untuk menyampaikan itu. Ya, jadi ini kesempatan, ya, yang harus kita promosikan adalah Yesus adalah jalan satu-satunya. Dikatakan bahwa Yesus adalah jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-31 bagian A dikatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Ya, jalan Allah itu sempurna. Nah, kalau Yesus mengatakan akulah jalan, berarti dialah jalan yang sempurna, ya. Dia jalannya tidak akan menyesatkan kita dan jalannya tidak akan menjauhkan kita dari Allah. Sebaliknya, Yesus itu adalah jalan keselamatan yang akan membawa kita kepada Bapa. Inilah yang harus kita beritakan. Inilah yang kita harus promosikan. Sebab ini merupakan dasar penginjilan kita. Harus memperkenalkan Yesus, ya. Bukan memperkenalkan siapa kita, kehebatan kita, pelayanan kita. Bukan. Perkenalkanlah tentang Yesus itu supaya semua orang tahu, ya, siapa Dia. Dia adalah jalan yang sempurna, ya. Di dalam Dia tidak ada penyesatan, ya. Walaupun dikatakan, wah, jalan ke surga itu sempit, ya. Jalan ke neraka itu lebar, ya. Firman Tuhan mengatakan, ya,
Jangan kamu sangka jalan yang lurus itu, yang lebar itu, yang lurus itu, sebetulnya ujung-ujungnya adalah maut. Ya, jadi ini memang sulit, sukar, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya, jadi tetap terus promosikan bahwa Yesus itu adalah jalan Tuhan yang sempurna dan tidak ada cacatnya di dalam Dia. Ya, dan kita tetap terus menyatakan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang belum mengerti arti sesungguhnya tentang menerima Yesus Kristus sebagai pribadi. Nah, kemudian kedua, kita harus juga promosikan bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, artinya Yesus adalah realitas dari semua janji. Ya, semua janji yang ada di dalam firman Tuhan, Yesus itu adalah realitasnya. Bahkan dirinya adalah kebenaran sejati. Sebagaimana ayat yang sudah tidak asing buat kita, Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, satu-satunya, Yesus itu. Di mana barang siapa percaya kepada Dia, maka dia akan beroleh keselamatan. Ya. Yesus itu realitas daripada setiap janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengatakan, banyak orang mencari kebenaran, ya, dan banyak orang hanya menemukan kebenaran yang semu. Tapi kita bersyukur kita telah menemukan kebenaran, jalan itu, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah melepaskan kita dari segala hal-hal yang mengikat kita. Apakah itu dosa, apakah itu keadaan dunia, ya, kedagingan kita dilepaskan. Ya, karena Tuhan itu adalah kebenaran, ya, kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita, ya, yang akan terus membawa kita kepada kebenaran itu, dan kebenaran itu hidup dalam kebenarannya. Lalu yang ketiga dikatakan Yesus adalah hidup, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maksudnya dalam hidup dalam kelimpahan itu bukan berarti harta kita berlimpah-limpah. Ada banyak orang mencari Yesus, percaya Yesus, dan coba untuk dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, hanya karena supaya dapat berkat. Supaya katanya kalau menerima Yesus, hidup bersama dengan Tuhan, wah, berkat kekayaan akan berlimpah-limpah. Bukan itu. Hidup dalam kelimpahan, Tuhan memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan itu adalah mutu, kualitas hidup, ya, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai kita memiliki karakter-karakter seperti Kristus, ya. Selama kita di dalam dunia ini, kita akan terus diberikan kehidupan, yaitu mutu hidup, kualitas hidup, karakter seperti Kristus. Yang kita tahu itu yang akan membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Ini yang harus kita berikan. Ada banyak orang yang hidup mereka tersesat, hidup mereka hanya terfokus bagaimana mencari uang, bagaimana mencari kedudukan supaya terkenal, supaya hebat di tengah-tengah dunia, supaya dihormati di tengah-tengah dunia. Tapi mereka tidak mengerti bahwa hidup seperti itu hanya semu, ketika mati selesai semua. Tetapi Yesus memberikan hidup, realitas hidup, mutu, kualitas hidup yang akan membawa kita masuk kepada satu kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana agar kita ini bisa membawa jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaannya. Masuk di dalam jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga. Ini kita sudah tahu bagaimana mempromosikan. Promosi terus. Ya. Tetapi bagaimana supaya ada orang-orang yang tahu dan menangkap promosi itu dan membawa mereka, membimbing mereka untuk terus masuk di dalam jalan itu,
ya, untuk menuju kepada surga yang kekal. Jangan cuma promosi aja. Yang penting mereka sudah tahu, ya sudah selesai. Itu urusan Roh Kudus. No. Ini tugas kita. Membimbing, membina mereka, ya, supaya mereka tetap di dalam jalan itu, tidak melenceng, ya, tidak terganggu dengan rupa-rupa angin pencobaan dan percobaan yang ada di sekeliling, gangguan-gangguan dari sekeliling, ya, supaya mereka tetap pada jalan itu. Maka kita harus mendampingi mereka terus, dampingi mereka sampai mereka benar-benar sudah bisa dilepaskan. Mereka sudah yakin jalan itu, ya. Nah, ini perlu, ya, bagaimana supaya kita mampu. Jangan cuma stop kita memberitakan, mempromosikan, tapi bagaimana orang-orang yang menangkap berita ini yang kita sampaikan, ya, mereka kita bisa bimbing, kita bisa bawa mereka terus melangkah dalam jalan, ya. Ketika mereka percaya, ketika mereka menerima Yesus, perlu pendampingan. Mereka baru menjadi bayi-bayi rohani yang perlu dibimbing, yang perlu diasuh, yang perlu didampingi sampai mereka kuat berdiri sendiri jalan itu dan tidak akan tergoyahkan. Ya, perlu kita mendampingi. Nah, bagaimana supaya kita bisa? Ya, itu bukan pekerjaan yang gampang. Bisa-bisa kita kalau kita nggak siap, nggak mengerti, bukannya kita membimbing dia jalan Tuhan, tapi bisa kita menyesatkan mereka. Ada banyak orang, akhirnya mereka keluar dari kekristenan, mereka tinggalkan Tuhan karena mereka kecewa. Kecewa karena melihat kehidupan kita tidak memberikan contoh yang baik. Ya. Akhirnya kita sendiri yang menyesatkan mereka. Ya. Nah, tentunya supaya kita benar-benar menjadi pembimbing yang baik, membina dengan baik, memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, maka dikatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalaupun kamu tidak tinggal, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Ya. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, ya, kita sudah belajar, tapi tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang cuma sampai di otak, pingin lakukan, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ya, karena dikatakan, kita harus sebagai ranting harus menempel di pokok anggur itu. Artinya apa? Kita harus tertanam di satu gereja. Ya. Mau gereja Protestan, gereja Pantekosta, gereja Bethel, gereja Sidang Jemaat Allah, gereja Katolik, gereja apa saja. Ya. Kita harus tertanam di situ. Dan juga persekutuan atau komunitas dalam pelayanan, di mana di situ ada pemuritan, dan pemuritan itu menjadi satu dasar bagi pertumbuhan gereja. Tertanamlah di situ, amin. Tertanamlah di situ, supaya kita seperti ranting yang tertanam di pokok anggur. Kita tertanam di situ, jangan mencelop, pindah-pindah gereja, mana yang enak kita ikutin di situ. Kalau gereja udah mulai mengajarkan tentang menyinggung kehidupan pribadi kita, pindah lagi, cari gereja yang enak didengar oleh telinga kita. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah mampu membawa jiwa, satu jiwa saja, untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Jadi harus tertanam. Ya,
Seperti dalam persekutuan ini PDPK, ada pelayanan pemuritan, ada pelayan PLPR, ya. Nah, di situ diajarkan, dimuridkan, ya, bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa memenangkan jiwa dan bawa kepada Tuhan, dan kita tidak lepas begitu saja. Ada pendampingan terus-menerus sampai orang itu bisa memuridkan yang lain. Jadi saya percaya semua yang mengikuti ibadah ini mereka ikut PLPR. Haleluya. Kalau perlu bawa temanmu, keluargamu, ikut di situ. Ya, supaya mereka dimuridkan. Supaya one way ticket ini terus disebarluaskan. Semakin banyak orang yang menjadi murid, semakin banyak orang yang akan dimuridkan. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita harus membangun dan tetap setia dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita sudah tertanam di satu gereja, di dalam satu persekutuan, di dalam satu komunitas pelayanan yang menjadikan pemuritan itu dasar, ya, untuk pertumbuhan gereja. Nah, kita sudah tertanam di situ. Kita juga harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, kalau kamu tidak tertanam dan pokok anggur itu, kamu tidak akan pernah berbuah. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun engkau, tanpa persekutuan dengan Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi kita harus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan tetap setia. Bukan cuma hari ini. Ya, tetapi terus-menerus kita membuat hubungan dengan Tuhan. Sebab hubungan itu yang memberikan kepada kita satu kesempatan, ya, untuk melihat bahwa di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ya. Di sekeliling kita seperti padi sudah menguning yang siap dituai. Ya. Kita mampu melihat itu. Karena apa? Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab yang dapat melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan adalah Tuhan. Dan ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberitahukan kita dan memimpin kita. Dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan itu. Yang membutuhkan tiket, one way ticket itu. Untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa tugas tanggung jawab kita, yaitu membawa jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan yang kekal bersama Tuhan. Harus sadar, tanggung jawab. Ya, kalau kita mengakui bahwa kita pengikut Kristus, kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kewajiban kita dan tugas tanggung jawab kita adalah bawalah jiwa-jiwa yang masih tersesat itu, bawa kepada jalan kebenaran dan hidup, ya, yang akan masuk di dalam satu kekekalan. One way ticket. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu arah. Menuju kepada surga. Ya. Ada banyak jalan menuju Roma. Ya, istilah dunia. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Yaitu melalui Yesus. Dialah tiket kita. Untuk bisa masuk dalam perjalanan hidup. Menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Marilah kita buka mata hati kita. Ya, yang belum terlibat dalam pelayanan pemuritan ini, libatkan dirimu. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Lakukan amanat agung. Ya, beritakan. Ya, promosikan. Ya, tiket, one way ticket itu, yaitu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Kiranya kita semua, ya, saya percaya sebagian besar kita sudah menjadi murid, bahkan memuridkan. Tetap terus memuridkan, ya, sampai Tuhan datang.
Kesempatan itu masih Tuhan berikan. Jangan lengah. Jangan jangan putus asa, ya. Jangan sampai kita undur, ya. Tetap berjuang walaupun sama sekarang berat, tapi kita tetap percaya bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan banyak orang supaya mereka mengerti arti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu membawa mereka untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. One way ticket. Haleluya. Inilah jalan menuju surga. Yesus adalah tiket kita, ya, untuk masuk. Tidak ada yang dapat menghalangi kita. Jalan ke surga, tiket atau jalan ke surga tidak perlu PCR. Haleluya. Tidak perlu swab, ya. Hanya perlu hati yang terbuka untuk dipimpin oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan. Masuk di dalam jalannya. Walaupun sukar dan sulit, tetapi kita tahu ujungnya adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.